Apakah masih ada kesempatan untuk berubah pikiran di saham Adaro? Entahkah untuk Anda yang belum masuk dan ingin masuk, atau Anda yang sudah masuk tapi ingin keluar? Jawabannya temukan dalam RUPSLB besok hari. Karena tentu di RUPSLB besok hari ada banyak hal yang akan dipastikan, dan tentunya di situ kita bisa membuat keputusan apakah kita bisa berubah, artinya yang belum masuk bisa masuk, dan yang sudah masuk apakah memang harus keluar. Oke, jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah tanggal. Nah, yang saya maksud dengan tanggal di sini ada dua, yaitu tanggal kumdet dividen dan tanggal pencatatan PUPS. Artinya di sini untuk mereka yang berhak memesan AADI. Nah, dua hal ini kan berbeda. Yang jadi pertanyaannya sekarang, apakah pertama, dua hal ini akan sama di satu tanggal, kumdet dividen dan pencatatan PUPS di tanggal yang sama? Nah, kalau ini terjadi, misalnya, kan kita tahu ya, untuk uang yang akan digunakan dalam penebusan AADI itu besar kemungkinan itu berasal dari dividen. Nah, kalau dia misalnya ya dari tanggal 18 mungkin molor 1 minggu ke tanggal 25 misalnya tanggalnya ya, untuk tanggal kumdet dan pencatatan PUPS ini di tanggal yang sama di tanggal 25, maka pergerakan harga saham Adro sejak tanggal 25 itu artinya masuk masa ex-date, itu kemungkinan besar akan turun cukup dalam. Entahkah turun hanya sebatas besaran dividen, ataukah memang banyak yang terus jualan karena berpikir ya sudah lebih fokus ke AADI karena menganggap mungkin Adaro sudah kurang menarik. Sedangkan kemungkinan yang kedua, jika kumdet dividen yang lebih dulu, maka kemungkinan yang bisa terjadi adalah yang pertama, mungkin ada orang yang merasa saya nggak mau ambil lagi tuh hak pemesanan AADI lewat PUPS, saya fokus aja di IPO, jadi dia jualan. Nah, di sini juga kan kalau dia jualan, kemudian banyak yang jualan, akhirnya misalnya Adro koreksi harga sebesar dividen. Oke, misalnya saya bulatkan dividennya 1.300 dan harga pada hari itu misalnya di 4.000 ya, contoh saja ini ya, di 4.000. Berarti kalau dia koreksi 1.300 dia ke 2.700. Nah, justru orang-orang yang membeli di harga ini yang bagus. Kenapa? Sekalipun mereka tidak dapat dividen, tetapi mereka masih bisa mendapat hak pesan untuk AADI jika tanggal pemesanannya itu sesudah kumdet dari dividen. Atau kemungkinan yang ketiga juga kan bisa terjadi, misalnya tanggal pencatatan PUPS, artinya yang berhak memesan AADI yang lebih dulu. Misalnya tanggal kumdet dividen di tanggal 25, kemudian batasan untuk pencatatan PUPS untuk mereka yang berhak memesan AADI misalnya di tanggal 28 atau 29, kan ada beberapa hari rentan harganya. Nah, ini juga tentu akan lain lagi ceritanya. Yaitu yang pertama, mungkin ada investor yang berpikir, ya sudah, biar saya tidak dapat dividen, tapi saya tidak beresiko. Mending saya jual dari sekarang ini di tanggal 26 ya, contoh tadi kan tanggal 25. Di tanggal 26 dia jual saja. Dia tidak cari dividen, setidaknya dia sudah aman, dan hasil penjualan itu dia akan pakai untuk menebus AADI. Apalagi dia sudah punya di average yang bawah, ya, lebih di bawah. Tentu dia akan lebih mungkin ya, ada yang memilih seperti itu. Menjual aja dengan tidak mau mengambil resiko ketika dividen nanti. Dan justru sebaliknya, ada orang-orang justru malah akan tertarik. Ya sudah, saya nggak dapat hak pesan PUPS, tapi masih ada kesempatan untuk dapat dividen jumbo. Bisa saja seperti itu. Yang belum masuk malah memilih untuk masuk, bukan lagi mengejar hak pesan AADI, tetapi malah memilih untuk mengejar
dividen. Nah, tentu di sini resikonya jadi sangat besar, yaitu ketika masuk ex debt dividen kan, kalau skenarionya seperti ini, maka kemungkinan besar Adro itu bisa koreksi harga cukup dalam. Apakah hanya sebesar dividen yang dibagikan atau mungkin justru lebih besar lagi, karena kan banyak mungkin akan memilih jualan karena ya sudah tidak ada, merasa tidak menarik lagi lah untuk Adro seperti itu. Nah, jadi sobat investor, dengan hitung-hitungan seperti ini, ketika kita berbicara apakah masih ada kesempatan atau tidak, ya memang sebaiknya sebelum RUPSLB besok ya, kesempatan untuk Anda menghitung apa yang sudah saya bagikan tadi. Mungkin itu bisa seperti itu, bisa juga salah, mungkin ada juga alternatif yang lainnya ya. Tentu di sini pihak manajemen pasti sudah memperhitungkan matang-matang, hanya kita kan tidak tahu ya nanti apakah mereka akan tanggal pencatatannya sama dengan tanggal kumdet dividen, atau dividen lebih dulu baru pencatatan untuk yang berhak pesan AADI, atau malah sebaliknya, yang kita tidak tahu. Nah, di sini Anda cobalah menghitung resiko-resiko yang ada, karena memang untuk saya sendiri, untuk corporate action dari Adaro ini memang sangat menarik, sangat kompleks ya. Mengambil keputusan itu harus betul-betul dengan pertimbangan yang matang, karena kalau tidak ya itu bisa terjebak dan di satu sisi justru bisa ketinggalan momentum ya. Jadi seperti itu ya sobat investor. Intinya memang penting sekali untuk menunggu hasil RUPSLB besok, tapi sebaiknya sebelum hasil RUPSLB besok keluar, pastikan Anda sudah punya hitung-hitungan yang matang. Sekali lagi, apa yang saya bagikan ini bisa salah, bisa benar, tapi semua kembali kepada Anda untuk menghitungnya kembali, dan semua keputusan ada di tangan Anda. Tidak ada rekomendasi untuk membeli, menjual, ataupun menahan saham Adro dalam video ini. Semua kembali pada keputusan Anda. Terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini. Tetap semangat investasi, salam IHSG, investor harus selalu gembira.